Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waftah masami' qulubina li dzikrika wa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus orang tua kita, guru kita, Buya Kiai Ghazali Musallim Allahu bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Orang tua kita Pak Haji Malik, segenap DKM Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk subuh ini kita tukeran ya, di guru kita Ustaz Fawaz meminta tukeran nanti hari Senin, subuh Senin. Beliau berhalangan, belum bisa hadir pada kesempatan ini. Jadi insya Allah nanti subuh hari Senin nanti beliau yang mengisi, saya tukeran saya sekarang. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjutkan kajian kita sebelumnya masih terkait dengan arba'ina hadisan fi fadailil Quran. 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran ya. Mudah-mudahan ini sudah masuk pada hadis yang ke-30 ya. Berarti tersisa 10 hadis lagi ya. Nanti insyaallah rencananya setelah selesai 30 hadis fi fadailil Quran, nanti kita akan mengkaji arba'ina hadisan ya, 40 hadis yang disusun oleh guru kita Habib Hamzah Attas. Jadi beliau punya susunan buku yang tema-temanya itu diperkuat dengan Al-Quran ya. Didukung oleh Al-Quran. Mana hadis-hadis riwayat ini ya didukung oleh banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Insyaallah akan kita kaji, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulil umur fi sihatil a'mal insyaallah. Hadis yang ke-30 ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-haditsus salasun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adinallahu li syai'in idnahu li hasanis sauti bil Qur'an. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa ma'nahu mastama'a li syai'in kastima'ihi lidzalik kinayatan an taqriri dzalika wa ijzali sawabihi. Nah, di riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wa fi riwayatin ma adzina li syai'in idnahu li nabiyyin hasanis saut. Li nabiyyin hasanis saut. Wa rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Faqila arada minal istighna waqila ya arada minal istighna waqila arada bihi minat tarannum biluhunil arab wa huwal asahhu wallahu a'lam. Nah, hadis yang ke-30 ini hampir mirip pembahasannya tentang pembahasan kita sebelumnya ya, di hadis yang ke-28 kalau nggak salah ya. Ya, hadis yang ke-28 di mana Rasulullah bersabda Iqra'ul Qur'an biluhunil Arab wa aswatiha. Ya. Wa iyyakum wa luhuna ahlil ishqi wa ahlil kitabain.
Nah, hadis pembahasan kita pada kali ini ya berkenaan tentang bagaimana kita memperbaiki suara kita dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma adzinallahu li syai'in idnahu." Tidaklah Rasulullah SAW ya mengizinkan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sesuatu sebagaimana izinnya li hasanis sauti bil Quran, untuk memperbaiki suara kita dalam membaca Quran. Kan orang pernah dengar ya Pak, orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, enggak jelas suaranya. Pernah dengar gitu orang baca Quran? Itu baca yang benar ya, baca Quran. Bacanya kayak malas, kayak pengen baca Quran apa enggak ini gitu ya. Li hasani sauti bil Quran, perbaiki bacanya ya. Kayak orang nyanyi, dibagus-bagusin suaranya kalau nyanyi kan gitu ya. Cuma harus tahu diri juga, kalau suara kita ini nggak bisa diajak kompromi. Kalau lagi nada-nada tinggi, jangan ditinggiin ya. Atau kayak apa namanya, kayak bahasa orang, kambing ditarik di buntut ya. Kambing ditarik belakang, kalau ditarik kayak teriak gitu, kayak teriak gitu ya. Ya, jadi ya disesuaikan lah gitu. Intinya berupaya untuk memperbaiki suara kita dalam membaca Quran ya. Dan jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Artinya, maksudnya wa ma'nahu mastama'a li syai'in kastima'ihi lidzalik. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menuntut untuk memperdengarkan sesuatu seperti memperdengarkan ayat Quran itu dengan suara yang bagus. Ya. Ini kinayatan an taqriri dzalika wa ijzali sawabi. Ini merupakan kinayah ya, bahwa ini merupakan sesuatu yang ditetapkan, dibenarkan oleh Allah ya, dan pertanda bahwa itu besar pahalanya jika kita memperbaiki suara. Artinya gini ya, kalau Allah mengizinkan sesuatu untuk dilakukan ya, mengizinkan sesuatu untuk dilakukan, berarti itu sesuatu yang baik. Apalagi ketika sesuatu yang diizinkan itu memang sudah diberikan contoh oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah di dalam beberapa riwayat, ya, sahabat menyampaikan, saya tidak pernah mendengarkan suara yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih fasih dari suara Rasulullah ketika baca Quran di waktu itu. Ya, pernah ada riwayat seperti itu. Artinya Rasulullah pun memberikan contoh baca Quran itu dengan bacaan yang bagus, yang tartil. Ya. Nggak terburu-buru, bukan bacaan yang nggak jelas kayak tadi ya. Ya orang ngantuk juga enggak gitu ya. Wa fi riwayatin ma adina li syai'in adina nabiyyin hasanis saut ya. Tidaklah Rasulullah Allah mengizinkan sesuatu seperti Allah mengizinkan kepada nabinya untuk memperbaiki suaranya dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kalau memperbaiki suara ini termasuk sesuatu yang dianjurkan, berarti berupaya untuk menjaga suara, memperbaiki suara dalam baca Al-Quran, itu sunnah. Ya, karena tuntutannya bukan sesuatu yang lazim, tapi dianjurkan, merupakan sebuah anjuran, berarti sunnah. Maka dari itu banyak beberapa sekarang itu qori-qori yang baca Qur'annya dengan apa namanya, ada istilah gurang ya. Tahu gurah Pak? Mengeluarkan dahak itu, ada yang pakai alami, ada yang pakai obat ya, mengeluarkan dahak, memperbaiki suaranya gitu. Ya. Banyak sekarang cara-caranya gitu. Ya, di YouTube itu banyak. Ya. Jadi tadi suaranya berat, atau tadinya suaranya serak-serak banjir, gitu. Ini serak-serak basah udah. Bukan serak banjir, udah basah udah. Ya, bagus suaranya.
diperbaiki, dilatih. Ya, jadi terdengarnya Al-Quran itu terdengar semakin indah. Ya. Riwayat berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Faqila arada minal istighna'i wa qila arada minat tarannumi biluhunil arab wa huwal asah. Tidak termasuk dari kami orang yang membaca Quran, ya, lam yataghanna bil Qur'ani lam yaqra'ul Qur'an biluhunil arab. Ya. Orang yang tidak membaca Quran dengan luhunil Arab. Luhun itu dengan dialek orang Arab. Ya. Banyak sekarang nada yang sebelumnya sudah kita bahas juga ya. Nada nagom, baik itu iramanya irama nahawan, ya, atau ros, ya, atau hijazi. Banyak sekarang nada-nada. Kita dengar-dengar aja di YouTube, coba cari, kita dengar mana kira-kira mana nada yang cocok sesuai dengan kondisi suara kita. Nah, itu. Banyak sekarang qori-qori di Quran itu di YouTube itu ya. Ada yang cara bacanya itu pelan, lambat, bisa kita ikuti ya, seperti yang biasa dibaca oleh guru kita juga Al Habib Hussein ya. Habib Hussein itu bagus juga itu. Pelan ya. Buat kita yang belum terlalu lancar baca Quran ya. Nah itu, jadi ini merupakan sebuah anjuran yang sangat dianjurkan bagi kita dalam membaca Quran. Kenapa? Karena semakin bagus suara kita dan cara baca kita dalam membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan semakin memberikan asar yang baik dalam diri kita. Coba deh Pak, Bapak dengarin orang baca Quran, tapi magar biasa Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin, bacanya gitu. Kita dengerin biasa-biasa aja. Tapi ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran dengan lantunan nada yang sangat indah, kita jadi terkesima gitu. Apalagi nadanya kedengaran itu kayak sedih, kita jadi kayak pengen nangis juga. Enggak Pak? Artinya kita terbawa dengan alunan, padahal paham juga enggak kita. Nah, dengan suara yang bagus dalam membaca Al-Quran, dengan luhunil Arab juga ya, bukan nada Nusantara, bukan ya, luhunil Arab ini ya, nahawan, ijaz atau apa, dan tajwidnya bagus ya, maka kita akan terbawa. Artinya kita ini, hati kita itu akan semakin lembut. Kadang ada orang dengerin murattal Al-Quran tiba-tiba nangis Pak, ada. Paham juga enggak tapi nangis, kok bisa begitu? Nah, itu asar yang dibawa oleh Al-Quran. Maka dari itu kalau Rasulullah mengatakan zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suaramu. Al-Quran akan menjadi semakin elok, semakin indah didengar ketika yang membaca itu juga membacanya dengan bacaan yang indah, yang elok. Ketimbang tadi baca kayak orang yang mengantuk, udah gak jelas suaranya ya. Mengantuk, mau tidur aja udah ya. Gak usah baca Quran mah, jadi salah-salah nanti. Nah ini hadis yang ke-30. Ini karena sudah kita bahas sebagian ya terkait dengan hadis ini. Nah, jadi kita lanjut ke hadis berikutnya ya. Hadis yang ke-31. Al-hadisul hadi wa salasun. An Uwais ibn Abi Uwais As-Saqafi. Al-Aus ya. An Aus ibn Abi Aus As-Saqafi. Radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qira'atul rajuli al-Qur'ana fi ghairil mushaf alfu darajah wa qira'atuhu fil mushaf yudha'afu ala dzalika ila alfai darajah, rawahu at-Tabarani wal Baihaqi wa Ibnu Adi. Dalam riwayat lain, wa rawahu Ibnu Mardawai aidan bilafzi qira'atuka nadharan yudha'afu ala qira'atika zahiran ka fadlil maktuba 'alan nafilah. Ya. Nah, hadis yang pertama
Rasulullah mengatakan membacanya Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an dengan melihat selain mushaf, ya, baca Quran tapi Al-Qur'annya ditulis bukan di mushaf Quran. Contohnya, ya, Yasin, ada buku-buku Yasin ya Pak, kecil-kecil. Di dalamnya ada surah Yasin, ada buku-buku kecil itu kan biasanya orang meninggal atau bagi-bagi buku kecil gitu. Di dalam ada surah Yasin, surah Al-Muluk, Al-Waqiah, biasanya begitu, ya. Kita baca Quran di situ bukan pakai mushaf Quran, bukan. Ya. Tapi baca Qurannya di buku-buku kecil itu. Ya, bukan mushaf Quran, bukan. Ya. Maka di sini katanya, kata beliau, kata Rasulullah, membaca Al-Qur'an bukan pada mushaf. Termasuk bukan mushaf di handphone. Ya, handphone bukan mushaf, tapi ada aplikasi yang bisa menampilkan. Ya. Kita bacalah Quran di handphone. Baca Al-Qur'an di buku-buku biasa, bukan mushaf Quran, bukan. Ya. Maka Allah berikan ganjaran pahala, ya, 1000 darajat, 1000 derajat. Wah, luar biasa itu Pak. Levelnya, artinya derajat ini level surganya itu naik 1000 derajat. Baca, melihat Al-Quran bukan pada tulisan Quran, bukan pada mushaf Quran, tulisan Quran, bukan pada mushaf Quran. Ya. Nah, wa qira'atuhu fil mushaf yudha'afu ala dzalika ila 1000 darajat. Sedangkan membaca Quran pada mushaf Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran itu sendiri bukan bukan di buku-buku, tapi memang Qurannya kita pegang, kita lihat, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya, mengangkat derajatnya ila 1000 darajat, sampai 2000 derajat. Wah, naik 1000. Jadi kira-kira gimana? Milih megang mushafnya langsung atau baca di handphone, baca di buku-buku biasa? Milih yang mana Pak? Mushafnya. Makanya guru kita Ustaz Fawas kalau kajian beliau Quran bagi Quran gitu. Yang mending bagi Qurannya gitu. 2000 derajat loh. Ya. Perbedaan 1000 itu lumayan loh. Kalau perbedaannya 1, 2, 3 mungkin masih mending. Ini 1000, ya. 1000. Lumayan itu perbedaannya. Ya. 1000 derajat. Nah, kalau kita membaca Quran dengan mushaf, ya. Karena sekarang itu banyak orang agak malas, ya, agak malas membuka Al-Quran, mending melihatnya lewat handphone. Padahal sebenarnya, ya, megang Al-Quran itu sudah luar biasa. Memegang Al-Quran saja, ya, dalam kondisi kita suci itu luar biasa. Apalagi membacanya. Nah, tadi membacanya tadi dilipat gandakan pahalanya, ditinggikan derajatnya hingga 2000 derajat. Oh. Itu keuntungannya membaca Quran pakai Quran, bukan pakai selain Quran. Selain Quran biasa seperti apa? Handphone, ya kan, laptop, tab yang gedean dikit, ya. Buku-buku lain, itu kelebihannya. Ya. Jadi Allah tinggikan derajatnya sampai 2000 derajat. Oh, luar biasa itu ya. Nah, selanjutnya mana tadi dah? Di wasallam. Nah, riwayat berikutnya, qira'atuka nadharan yudha'afu ala qira'atika zahiran. Membaca Quran dengan melihat langsung ke Qurannya. Ya, ketimbang membaca Quran dengan hafalan, mana lebih utama? Dulu pernah jemaah yang nanya, ya, Ustaz, katanya kalau baca Quran pakai hafalan, katanya lebih bagus daripada melihat. Nah, ini riwayat ini. Ya, membaca Quran qira'atuka nadharan, melihatnya, membacanya engkau
pada Al-Quran dengan melihat, ya, yudha'afu, ditinggikan derajatnya, ya, yudha'afu, lebih ditinggikan derajatnya, ala qira'atika zahiran, ketimbang membaca Quran dengan hafalan. Artinya lebih banyak, lebih tinggi derajatnya, lebih utama membaca Quran dengan melihat Al-Qur'annya daripada tidak melihat. Ada orang buat tahlilan, ya, bagiin Yasin. Wow, saya udah hafal. Gak pegang dia megang mushaf, dia udah hafal dia. Padahal mah kalau disuruh baca sendiri juga kagak hafal juga, gak bisa ngurutin. Karena hafal dengar doang, jadi bisa ngikutin, ya gitu. Wah, udah pede dengan pedenya. Saya udah hafal. Udah hafal gitu. Padahal ngelihat, Pak, ini bukan masalah hafal gak hafal, melihatnya itu loh. Melihat tulisan Quran itu derajatnya lebih tinggi ketimbang kagak lihat. Tuh. Ya. Kafadli, seperti apa keutamaannya, perbandingannya? Perbandingan seperti apa? Nah. Kafadlil maktubati ala nafilah, seperti keutamaan sholat 5 waktu dengan sholat sunnah. Pak, sholat 5 waktu, zuhur misalnya, ketinggalan, kita ganti dengan 50 kali sholat sunnah, belum sebanding. 50 kali sholat sunnah belum sebanding dengan sholat satu sholat fardu. Artinya begitu jauh perbandingannya, ya, sholat wajib dengan sholat sunnah. Nah, begitulah perbandingan baca Quran pakai ngelihat Quran dengan kagak ngelihat Quran. Gitu tuh bandingannya. Ya. Jadi Pak, besok-besok nih lu baca Yasin, yuk dilihatin aja udah ayatnya, lihatin aja Qurannya. Karena dengan melihat itu asarnya juga ke wajah kita, ke mata kita. Gitu. Ya, ada aura positif yang memancar ke wajah kita, yang memancar ke mata kita dari Al-Quran itu. Kita doang kagak ngelihat, ada auranya pokoknya ada itu. Ya. Mungkin kalau ditampakin auranya itu ada cahaya. Wallahu a'lam. Ya, itu maksudnya ya. Nah, jadi membaca Quran dengan melihat lebih bagus daripada tidak melihat. Membaca Quran, pakai Quran lebih bagus daripada baca Quran memakai selain Quran seperti handphone, ya, ataupun tab, laptop, buku-buku lain, buku-buku Yasin gitu. Mending baca Qurannya, ya, mending lihat Qurannya langsung. Memegang handphone gak dapat pahala, ya kan? Tapi memegang Quran dapat pahala. Megangnya aja udah harus pakai suci juga kan gitu. Kita memegang Qurannya harus suci. Kan sekarang itu gara-garanya doang nih ya. Gara-gara baca Quran boleh gak pakai wudu, akhirnya sebagian orang ngegampangin. Udah kan malas wudu, udah baca Qurannya pakai handphone aja, kan boleh megang. Akhirnya baca Quran gak pakai wudu. Boleh gak? Boleh aja, tapi pahalanya, keutamaannya kurang. Ketimbang harus berwudu dulu. Banyak orang begitu kan, ribet wudu, pakai handphone aja lah. Kan megang handphone juga batal wudu, gak apa-apa. Megangnya pakai geser-geser begitu juga gak apa-apa gitu. Ya mau ribet. Sedangkan megang mushaf harus pakai wudu, harus wudu dulu, habis wudu kemudian megang mushaf, buka mushaf, pegang udah. Ya. Nah, gara-garanya itu akhirnya banyak yang baca Quran nggak pakai wudu dan sekarang, ya, dimudahkan dengan handphone. Padahal keutamaannya sangat jauh ketimbang kita membaca Quran dengan memegang mushaf. Ya. Akhirnya apa? Itu Quran di rumah gak pernah dibuka-buka sampai debuan. Ini Quran udah debuan banget, gak pernah dibuka, gak pernah baca Qurannya. Enggak, saya tiap hari baca Quran. Kok gak pernah dibuka Qurannya? Dan saya di handphone baca Qurannya. Di handphone udah sekarang baca Quran. Kayak gitu. Ya. Dan selanjutnya, man qara'al Qur'ana fil mushafi kutiba lahu alfa hasanat. Wa man qara'a fi ghairil mushaf fa alfu hasanah.
Barang siapa membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf, ditulis baginya 2000 kebaikan. 2000. Nah. Tapi kalau bacanya nggak pakai mushaf, pakai handphone, laptop dan lain sebagainya, ditulis fa'al puhasana 1000 saja. Kalau kita bandingin, Pak, ya ini kan pahala ya. Ini kan pahala. Pahala itu tidak bisa dinilai dengan uang. Anggaplah misalnya gini. Kalau bacanya pakai Quran 1 triliun, 2 triliun. Tapi kalau nggak pakai Quran cuma 1 triliun. Itu perbedaan 2 triliun dengan 1 triliun. Perbedaan tambahan 1 triliun itu wow gede loh itu. Ya gitu. 1 triliun itu berapa ratus jutaan gitu. Gede gitu. Ya kalau tadi kan ribu ya seribu doang kan gitu bahasa kitanya gitu ya. Nah sekarang kita karena kita biasa dengar 1000 itu, ya udah kita abaikan. Ini pahala ya, pahala dengan 1 pahala saja itu tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan uang. Saking mulianya pahala, ganjaran pahala dari Allah. Apalagi 1000 pahala. Ya, 1000 karena kita mendengar ucapan 1000 itu agak remeh lah. Ya, oke kita nilai dengan 1 triliun lah. 1 triliun itu pun nggak sebanding dengan 1000 pahala dari Allah. Ya, anggaplah 1 triliun. Perbedaan 1 triliun itu gede loh. Ya, gede itu. Nah ini jadi motivasi buat kita ya. Jangan malas-malas pegang Quran. Ya. Jangan malas-malas pegang Quran. Dan sekarang Quran, Masya Allah, ya, berbagai macam media cetak mencetak Al-Quran itu sebagus mungkin, semudah mungkin. Ada warnanya lah, ada tajwidnya, udah petunjuknya di situ, ada tafsirnya. Udah semudah mungkin udah itu sekarang. Kalau dulu mah kita lihat Quran zaman dulu ya. Tulisan gede, kadang-kadang nyambung gitu kan, itu buat apa ini, kadang-kadang nyambung gitu kan. Ya. Gede tulisannya, tapi kadang-kadang nyambung. Sekarang udah enak banget udah Qurannya. Ada lagi Quran digital. Qurannya udah benar mushafnya, tapi ada alat sensornya, ada penanya. Nah, penanya itu ketika nunjuk ke situ, bunyi penanya. Wah, bersuara. Bismillah. Kita nggak pakai kita udah nggak pakai baca. Kita nunjuk ini, oh bacanya ini kayak gitu. Kita pakai nunjuk pakai penanya, bacanya gitu. Canggih sekarang udah. Ya, mushaf. Udah dicanggihin begitu tuh Quran tuh. Udah diperelok, diperindah mushafnya, masih juga malas pegang Quran gitu. Ya. Ini dulu Quran, ya. Jadi sangat besar pahalanya melihat dan memegang langsung Al-Quran. Terakhir, wa qala Ibnu Najjar an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al-Qur'ana nadharan mutti'a bi basarihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya nadharan dengan melihat nih ya. Mutti'a bi basarihi, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan nikmat kepadanya dengan pandangannya. Ini real, saya pernah lihat orang yang luar biasa ya. Usia sudah 90 tahun. Usia udah 90 tahun. Kalau jalan udah nggak bisa ngelihat. Tapi kalau lagi pengen baca Quran bisa ngelihat Qurannya. Ya. Dia bisa lihat Quran itu, bisa baca dia, nggak pakai kacamata. Dia bisa baca Al-Quran, dia udah rutin, dia sudah kebiasaan dia itu. Ya, setiap malam itu kebiasaan dia setiap malam dia baca Quran. Sampai di usia tuanya, ya, dia baca Quran masih mampu melihat Quran, tapi kalau jalan dia udah nggak bisa melihat. Tapi kalau lihat Quran, Allah kasih dia penglihatan luar biasa, bisa ngelihat Quran. Hafal juga enggak, bukan karena hafalan, bukan. Ya. Nah, ini ada kemuliaan tersendiri Allah Subhanahu wa taala beri kepada pandangannya. Ya.
Ada kita kebalik. Kalau jalan bisa ngelihat, cewek cakep bisa ngelihat. Giliran lihat Quran, kagak lihat saya nih. Harus pakai kacamata dulu kayak gitu. Harus lihat kacamata dulu. Giliran cewek cakep nggak pakai kacamata kelihatan gitu kan. Ya. Giliran baca Quran harus pakai kacamata dulu nih. Lagi lihat kacamata. Ya. Nah, sampai di sini qalal ulama, berkata para ulama, fil qiraati fil mushafi a'malun katsira. Dalam membaca Al-Qur'an dengan menggunakan mushaf itu banyak amal yang kita libatkan di sana. Kahamlihil mushaf, seperti memegang, membawa. Itu pahala juga. Ya. Wa amalil basar, pandangan, fin nazar, pada melihat Quran. Ikut juga. Ya. Wa tauqirihi, dan mengagungkan. Kita nggak naruh Quran di bawah, nggak. Kita agungkan, kita angkat untuk Quran. Pengagungan kita pada Quran dengan membawanya itu. Memegangnya juga bagus gitu. Ya. Wa ghairi dzalik, dan lainnya. Artinya, ketika kita memegang mushaf, banyak anggota tubuh kita yang terlibat dalam membaca Quran itu. Tangannya terlibat, matanya terlibat. Ya, hatinya mengagungkan Quran ini juga terlibat itu. Itulah kenapa membaca Quran dengan Al-Qur'annya langsung, dengan melihat langsung, itu lebih mulia, lebih besar pahalanya ketimbang dengan hafalan atau melihat Quran bukan mushafnya langsung. Nah, itu ya. Baik, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Jelas kira-kira? Ya, tulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang pertama turun kan adalah Iqra. Ya. Ayat bacaan. Surah yang pertama turun adalah Al-Quran. Ya. Biasanya kalau ada instruksi atau perintah, itu kan ada barang yang harus, atau bacaan yang lain harus kita baca. Ya. Ini yang pertama itu Iqra, surah yang pertama Al-Fatihah. Al-Alaq ya. Daripada yang ayat yang pertama, mohon penjelasan dan pencerahan turunnya ayat Iqra itu. Tentunya kan ada bacaan yang lain lagi, Ustaz. Perintah itu mohon penjelasan pencerahan. Umpamanya gini, ini ada ayat pertama Iqra. Perintahnya bacalah dalam artian yang luas, Ustaz ya, bukannya suruh baca yang Al-Quran yang ada sebelum itu kan belum ada lagi selain dari Iqra, Ustaz. Nah, perintah bacalah itu baca yang mana, Ustaz? Biasanya kan kalau ada peraturan kan biasanya ada pelanggaran dulu yang ada orang kerjakan. Ya, paham. Ada Iqra ini perintah. Maksudnya Rasulullah disuruh baca, tapi waktu itu belum ada yang dibaca. Jadi begini ya. Jadi seakan riwayat ini ada riwayat, ya, riwayat tentang turunnya wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Bukan Al-Fatihah surat pertama ya. Nah, Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Macam situ. Ya. Nah, dalam riwayat disebutkan ketika itu Rasulullah berada di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian diperintahkan untuk membaca. Iqra, disuruh membaca Rasulullah, tapi Rasulullah tidak tahu, bingung. Ya, mau baca apa? Kemudian di samping itu dalam riwayat disebutkan Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqari, saya ini nggak bisa baca. Saya ini nggak bisa baca." Ini apa namanya? Rasulullah menjawab seperti dalam riwayatnya. Lalu kata Jibril, Iqra bismi rabbik. Lalu disuruh membaca. Nah, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuannya, memberikan ilmunya kepada Rasulnya. Seketika itu Rasulullah langsung bisa membaca, walaupun sebelumnya tidak bisa membaca.
Ketika turun wahyu pertama, ketika itu juga Rasulullah langsung bisa membaca. Ya. Apa yang dibaca Rasulullah pada saat itu? Itulah wahyu Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pada waktu itu juga Allah memerintahkan secara langsung kepada Rasulullah dan mewahyukan secara langsung kepada Rasulullah. Dan ya, wallahu alam ya. Apakah ada mushaf, apakah ada tulisan diperlihatkan kepada Rasulullah atau tidak, wallahu alam, tidak disebutkan dalam riwayat itu bahwa Rasulullah membaca dengan melihat tulisan ya. Tapi di dalam riwayat disebutkan Rasulullah membaca setelah diperintahkan Iqra. Sampai gak mau baca Rasulullah karena gak bisa baca dan gak ada yang dibaca ya. Lalu digenggam, dipeluk dengan erat oleh malaikat Jibril. Setelah itu dilepas lagi, disuruh lagi baca ya. Lalu setelah itu Rasulullah kemudian bisa membaca dengan Allah memberikan kemampuan, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih, bahasa kitanya, Allah kasih ilmu laduni ya. Ilmu yang seketika itu langsung bisa Rasulullah ya. Tanpa harus belajar dulu kayak gitu, belajar Iqra dulu kayak, dia langsung bisa baca ya. Langsung bisa baca. Nah, wallahu alam kalau ada mushaf dan tidak ada yang dibaca yang lain, tidak ada mushaf, belum ada. Ya. Orang Rasulullah. Jadi dalam riwayat-riwayat yang ada, malaikat Jibril datang membawa wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah itu ditalkin. Ya, ditalkin. Bukan bawa tulisan, malaikat Jibril bukan bawa tulisan, bukan. Tapi membawa bacaan, ditalkin, disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengulang membacanya sehingga Rasulullah hafal ya, ditalkin. Itu makanya metode yang paling utama sampai saat ini yang merupakan budaya Islam, yaitu metode mentalkin, menyampaikan. Saya ngajarin ke fulan, fulan ngajarin ke fulan, fulan melalui lisan, semuanya melalui lisan. Ya. Bukan tulisan, tapi melalui lisan. Walaupun sekarang sudah diperkuat dengan tulisan. Karena tulisan itu ya, tulisan itu kebanyakannya bisa dihapus, bisa ditambah-tambahin, bisa dikurang-kurangin kan gitu. Tapi kalau melalui lisan, hafalan ini bisa diverifikasi dengan hafalan-hafalan yang lain gitu. Bah, kamu salah nih. Itu harokatnya I bukan A begitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Mulis. Jadi tidak ada mushaf lain yang nggak ada tulisan, nggak ada. Tidak ada riwayatnya di situ ada tulisan yang dibaca. Tapi Rasulullah secara langsung bisa membaca seketika itu setelah diperintahkan oleh malaikat Jibril. Dan ketika itulah Rasulullah sudah bisa membaca. Sehingga kalau ada riwayat yang mengatakan saya ini menulis wahyu karena Rasulullah tidak bisa menulis. Saya ini membaca wahyu karena Rasulullah tidak bisa membaca tulisan. Ya, itu riwayat palsu pasti. Yang mengatakan apa? Rasulullah itu buta huruf. Ya. Sampai Rasulullah wafat. Enggak, Rasulullah sudah bisa menulis, sudah bisa membaca. Ya. Mungkin kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada, mungkin sebelum turunnya wahyu Rasulullah belum bisa membaca dan bisa menulis. Tapi setelah turunnya wahyu, Rasulullah sudah langsung bisa membaca dan menulis. Ya. Sehingga tuduhan-tuduhan bahwa Al-Quran ini adalah merupakan karya Rasulullah itu terbantahkan. Karena Rasulullah tidak pernah belajar menulis dan menulis karya. Nggak pernah les-les menulis karya-karya ilmiah, enggak. Ya. Gitu. Jadi terbantahkan semua. Kurang lebih seperti itu, Pak Mukhlis. Ya. Belum pertanyaan lagi. Cukup kira-kira? Jelas ya? Ya, besok-besok ini berarti kita bacanya pakai Quran, Pak. Ya, pakai Quran. Boleh aja sih kalau baca Yasin, Bang Ujang bagi-bagiin surah Yasin biar kepake juga. Ya. Surat Yasin itu kan kita pakai buku. Ya. Itu dengan Ustaz sama. Beda tadi kan dibahas. Beda. Ya, beda. Iya. Megangnya pun karena di dalam surah ya, di dalam buku-buku Yasin itu
banyakan terjemahnya, banyakan yang lain ya, banyakan tulisan yang non Quran daripada Qurannya, maka di situ boleh kita memegangnya tanpa berwudu. Ya. Sedangkan Al-Quran megangnya harus pakai wudu, harus wudu dulu. Ya. Barangkali jamaah kurang memahami apa arti mushaf. Ya. Nah itu, apa itu mushaf? Kumpulan ayat-ayat Allah yang dikumpulkan oleh sahabat, maka disebutlah mushaf. Nah ini yang perlu dikenali. Jadi kalau umpamanya mushaf suatu Quran diambil satu surah tidak dikatakan mushaf. Nah ini yang perlu penjelasan. Ya. Ya, kalau putus surah Yasin itu mah itu cuma mengambil, bukan mushaf itu ya. Tapi yang perlu diketahui juga ini, Pak. Jangan sampai kita merendahkan ya. Walaupun buku-buku Yasin itu tidak ada, bukan mushaf, tapi jangan ditaruh di lantai, karena di dalamnya ada Quran. Ada bagian. Nah, kadang orang-orang begitu tuh. Kan ini kan bukan Quran, taruh aja di lantai. Enggak, itu di dalam ada Quran. Ada tulisan Quran. Karena ada tulisan Quran itulah jangan taruh di lantai. Taruh di atas. Bukan memuliakan bukunya, itu bukan memuliakan Al-Quran yang ada dalam situ tertulis. Ya. Kadang-kadang begitu tuh. Kumpulan Yasinan ya kan, taruh di lantai. Ya. Udah ada cerita zaman dulu. Orang-orang pada ngaji ya. Pas lagi ngaji mati lampu. Kata gurunya, awas jangan jalan-jalan, nanti keinjak Quran. Aman Pak Ustadz, sudah saya dudukin, gak bakal ada yang injak. Parah lagi. Malah didudukin gitu ya. Ya, jadi jangan sampai. Kenapa? Taruh di atas bantal ya. Kita mau tidur. Yasin taruh di bawah bantal buat jaga setan. Ada aja itu. Masih mendingan di kepala ya. Masalah dia ada di kepala. Setan katanya setan masuk. Tidurin ya. Pokoknya segala sesuatu yang termasuk bagian daripada merendahkan Al-Quran itu gak boleh. Jangankan itu, membawanya aja, bawa Quran kayak bawa buku, kayak gini-gini kan gitu. Lalu bawa Quran di atas kayak gini, gitu. Bukan kayak bawa buku. Banyak tuh gitu tuh. Karena kita gak paham ya. 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 Nah, ini pertanyaan bagus. Ini kita melihat riwayat tadi ya. Membaca Al-Quran dengan melihat, ya, itu lebih utama ketimbang tidak melihat. Membaca Al-Quran pada mushafnya lebih utama dibandingkan di luar mushafnya. Riwayat ini umum. Umum itu artinya baik di dalam sholat, di luar sholat, mau dimanapun umum. Tidak ada ketentuan. Rasulullah tidak mengatakan di luar sholat enggak, atau Rasulullah tidak mengatakan di dalam sholat enggak. Tapi ini umum. Ketika tidak ada penentuan di situ, artinya umum. Sama riwayat salaman. Rasulullah mengatakan tidaklah bertemu dua orang kemudian bersalaman melainkan gugur dosanya. Lalu ada orang bilang salaman habis sholat bid'ah. Nah di situ kan nggak disebutin kapan salamannya. Berarti artinya umum, mau kapan aja, mau habis sholat ya boleh, mau sebelum sholat boleh, mau kapan aja boleh kan, nggak ada ketentuannya di situ. Nah di sini kita bisa lihat maksudnya apa? Membaca Quran dengan melihat secara otomatis kalau kita melihat mushaf dalam sholat ya selama itu tidak mengganggu kekhusyuan, kan poin utama dalam sholat itu kan khusyuk ya. Selama tidak mengganggu kekhusyuan itu membaca Qurannya lebih utama ketimbang tidak. Berdasarkan riwayat tadi ya. Nah, jadi sebenarnya kayak kita di sini nih, kita ngelihat mushaf nih kan. Karena kita, ya, terutama saya nggak hafal semuanya Quran. Kalau kita tidak melihat mushaf, karena keterbatasan tidak hafal, ya seputar juz 30 itu aja berputar-putar. Tapi alhamdulillah kita bisa melihat mushaf, dan ini banyak loh, bukan di masjid kita doang ya. Banyak di masjid-masjid lain juga seperti ini ya.
Saya lihat itu, melihat mushaf, kita bisa hatam loh. Bisa 3 kali hatam dalam setahun. Tanpa terasa kita itu mendengarkan Al-Quran, bisa 3 kali hatam loh. Ya. Kalau rajin berjamaah, tanpa terasa kita mendengar Quran itu dari awal sampai hatam. Ya. Artinya kalau kita sudah sering mendengar Quran, ketika ikut membaca karena pernah dengar, tambah lancar bacaan Quran kita. Ya, secara tidak langsung ya. Itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya. Tadi berdasarkan riwayat tadi ya. Dan tidak ada riwayat saya temukan bahwa membaca Quran dengan menghafal lebih utama daripada melihat. Justru yang sebaliknya yang ini, melihat lebih bagus daripada tidak melihat. Gitu ya. Ada riwayat itu cuma anjuran kepada orang-orang yang menghafal Quran jangan sampai lupa dengan hafalannya. Artinya dia dianjurkan untuk mengulang-ulang hafalannya dengan mereview ya, mengulang-ulangnya. Artinya kalau mengulang hafalan itu kan nggak pakai ngelihat kan? Ya itu. Nah itu bagi orang yang mengulang-ulang hafalan gitu. Ya. Kalau kita yang belum hafal, ya melihat pasti lebih afdal. Ya, kurang seperti itu, Pak. Baik, cukup kira-kira ya. Ya kita tuh dengan baca suratul Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini ya semakin memotivasi kita untuk mau membaca Al-Qur'an dengan mushafnya secara langsung ya ketika kita sangat memungkinkan dan tidak ada kesulitan untuk tidak memegang Al-Qur'an ya. Masih gampang wudu juga masih bisa ya kan. Berbeda kalau di bis mau wudu juga susah ya kan. Tapi pengen baca Quran di bis ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau itu masih memungkinkan bagi kita untuk berwudu dan memegang Quran, apa salahnya kita wudu dan memegang mushaf untuk baca Quran? Insyaallah akan menambah kebaikan dan kemuliaan kita dalam membaca Al-Quran. Al-hadiniyah wa qurinatin shaliha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah karamatil Fatihah farij lahum kashfal gham ya man li 'abdi yaghfiru yarham. Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad warham ummati sayyidina Muhammad wastur ummati sayyidina Muhammad wajbur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillah, ini wa amin. Amin. Masih mau dulu. Mengalir di akalin. Biar ngamalin dulu ya. Ini belum dimatiin nih. Ya. Oh, udah dia. Ini udah